Subhanallah, subhanallah, luar biasa sekali Islam ini. Begitu sempurna Bapak Ibu sekalian agama kita ini. Dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Salman radhiyallahu anhu, beliau menceritakan qala lana al-musyrikun. Orang-orang musyrik bertanya dan berkata kepada kami, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Hatta al-khira'ata, sampai adab tentang buang air besar. Jadi orang musyrik ini bingung Bapak Ibu sekalian. Apakah sesempurna itu, sedetail itu Islam? Apakah Nabi kalian mengajarkan sesuatu? Segala sesuatu? Hatta al-khira'ah, sampai adab bagaimana buang hajat, buang air besar? Salman mengatakan, qala ajal. Iya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpegang teguh kepada Quran, kepada hadis, kita tidak akan pernah tersesat selamanya. Tidak hanya dalam urusan ibadah mahdhah dengan Allah, dalam urusan-urusan duniawi, bahkan yang kita anggap sesuatu yang kecil, Rasulullah mengajarkannya kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah saat ini, kita bersama-sama untuk mengenali bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masalah-masalah yang mendetail di dalam kehidupan kita. Kita akan bahas Bapak Ibu sekalian tentang hukum-hukum seputar buang hajat atau buang air besar. Nah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang hal-hal yang diwajibkan. Yang kedua hal-hal yang disunahkan. Yang ketiga yang dimakruhkan. Dan yang keempat yang diharamkan. Kita mulai dengan perkara-perkara yang diwajibkan saat kita buang hajat. Ketika seseorang buang hajat, maka kewajiban bagi dia adalah untuk istinja atau bersuci. Bersuci dari buang hajat ini bisa dengan dua hal. Yang pertama dengan air, yang kedua dengan benda yang keras. Nah, dengan air, karena kita mendapatkan hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau bercerita Bapak Ibu sekalian, bahwasanya beliau dan juga ada hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat buang air atau kamar kecil. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Kata Anas, dan Anas adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, aku dan anak-anak seusiaku. Anas pertama kali jadi pembantu Rasulullah usia 10 tahun. Jadi anak-anak seusia antara 10 sampai 20 tahun. Anak-anak muda. Kata Anas, saya dan beberapa anak kecil bersamaku, idza wa mimma'in, kami membawa satu tempat kecil yang berisi air. Wa yastanji bil ma. Lalu kemudian beliau itu bersuci dengan memakai air. Maka air di sini adalah salah satu cara untuk bersuci dari buang hajat. Yang kedua, benda yang tidak mudah hancur. Kalau nggak ada air, kita boleh memakai benda yang keras, tidak mudah hancur, atau dalam istilah fikih dinamakan dengan jamid, sesuatu yang keras. Nah, apabila kita tidak mendapatkan air dan harus beristinja dengan benda ini, benda keras ini, maka ada beberapa ciri benda-benda yang boleh kita pakai. Pertama, kering. Kalau dia basah, tidak bisa kita pakai. Kemudian yang bisa mengangkat kotoran. Nggak bisa seperti kaca atau arang Bapak Ibu, ini kan susah. Bagaimana kita istinja dengan kaca? Walaupun itu kering, walaupun itu keras. Kemudian benda itu harus suci, bukan batu yang najis atau kotoran hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita bersuci dengan kotoran hewan. Ada kotoran hewan misalkan udah kering, nggak boleh kita pakai. Dan bukan benda yang dimuliakan. Misalkan ada emas, batu mulia, nggak boleh kita pakai untuk bersuci dari buang hajat. Jadi dianjurkan dengan air, kalau tidak ada maka dengan benda yang keras, yang kering, bisa mengangkat kotoran itu, benda itu suci dan bukan benda yang dimuliakan. Apa syaratnya? Syarat menggunakannya? Syarat menggunakan benda tersebut adalah
tidak berpindah dari posisi awal saat buang hajat. Jadi istinja dengan selain air, dengan memakai benda yang keras itu harus di tempat istinja itu. Jangan pergi kemana dulu dan lain sebagainya, najisnya kemana-mana. Kemudian najisnya belum kering, artinya setelah selesai buang hajat, najis itu belum kering. Nah, ini baru boleh memakai benda keras selain air. Lalu dilakukan dengan 3 kali usapan, gak cukup hanya sekali. Harus 3 kali usapan. Dan tidak melampaui. Kalau kita buang air kecil misalkan, tidak melampaui atau melewati dari ujung zakar atau kemaluan, atau kalau perempuan di sisi kemaluannya saja. Artinya tidak kemana. Kalau air kan kita bisa sampai ke paha, bisa sampai ke mana, macam-macam. Nah, tapi kalau bersuci dengan selain air, dengan benda yang keras itu, hanya boleh di kisaran tempat keluarnya najis tersebut. Ini kewajiban kita kalau buang hajat, kita harus bersuci, dianjurkan dan diutamakan memakai air. Kalau tidak ada, maka dengan benda keras, dengan ciri-ciri yang sudah kami sebutkan tadi. Yang kedua, sunnah-sunnah ketika kita buang hajat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, disunahkan untuk membaca bismillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ayyaqula bismillah." Sesungguhnya penghalang antara pandangan jin dan auratnya anak Adam, keturunan Adam. Kalau kita ke kamar kecil, kita kan buka aurat. Jin ada di mana-mana. Agar ada penghalang antara tatapan jin dengan kita, maka kita ketika akan masuk, bukan di dalam, ketika akan masuk, sunnahnya kita membaca bismillah. Ini penting Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang yang terkena jin karena dia tidak hati-hati ketika buang hajat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar ketika kita buka aurat, ada penghalang dengan pandangan jin, dianjurkan untuk membaca bismillah. Ketika masuk, baca bismillah, lalu kemudian kita dianjurkan juga untuk berdoa. Di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke kamar kecil, maka beliau akan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jadi setelah membaca bismillah kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Mendahulukan kaki kiri saat masuk kamar kecil. Jadi ke tempat-tempat yang buruk, ke tempat-tempat yang kotor, sunnahnya kita mendahulukan kaki kiri. Dan ketika kita keluar, maka kita mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan ghufranak. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar kecil, maka beliau membaca doa ghufranak. Ya Allah, ampunilah aku memohon ampunanmu ya Allah. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membersihkan kotoran setelah buang hajat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sesegera mungkin. Setelah kita buang hajat, langsung disegerakan. Itu sunnah-sunnah ketika kita buang hajat. Yuk ikut jadi orang tua asuh untuk lebih dari 5.000 penghafal Al-Quran.